Halo Londoners, balik lagi di Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Iman Firman. Dan dilihat dari outfit gue kali ini, gue pakai batik bukan habis kondangan ya, bukan habis ngapel juga. Jadi gue pakai outfit batik kali ini, gue terinspirasi dari bintang tamu kita hari ini. Dia udah cantik, percaya diri, kemudian seneng banget pakai batik. Dan yang paling penting dia adalah mahasiswa aktif LSPR batch 25. Mulai penasaran kan? Gimana kalau gue langsung panggil aja Kalisha Chantara. Halo, salam kenal semua. Halo Kak Iman. Thank you Kak Iman udah invite aku. Senang banget hari ini. Gue juga bilang makasih sih ke Kalisha udah nyempetin hadir ke sini. Tapi nih sebelumnya Kalisha, mungkin Londoners di rumah belum pada tahu nih, belum banyak yang tahu Kalisha siapa sih? Kok Kalisha di-invite sama Kemkor? Boleh dong perkenalan diri dulu. Aku saat ini mahasiswa di LSPR aktif, batch 25, aku kelas 14 SP. Aku saat ini lagi sering project aja mungkin ya. Aku baru banget bisa embracing kayak sisi seni aku suka banget being in the creative industry, dan aku juga I aspire to be a youth activist. Nah, Kalisha tadi kan udah perkenalan nih, dan tadi banyakin ngomongin bla bla, entah itu kegiatannya apa aja. Nah, kesibukannya selain berkuliah tuh Kalisha ngapain aja sih? Aku kalau yang aktif banget yang current right now, I'm currently directing community organization namanya Your Story is Heard. Jadi organisasi komunitas. Terus aku saat ini kuliah aja sih, sama lagi running tempat aku dagang, namanya Dagangan Kalisha. Jadi aku selling pre-love stuff gitu. Dan tapi nih Kalisha, tadi kan nyebutin tentang Your Story is Heard, Aris Eros ya kan. Nah itu kan Kalisha nih founder dan director dari akun tersebut kan. Nah boleh dong dikasih tahu ke Londoners di rumah tujuannya dibuat akun itu tuh buat apa sih dan buat siapa akun itu? Kalau untuk Arise Rose sendiri itu awalnya itu di April pas tengah-tengah awal banget pandemi actually. Dan Arise Rose itu kan artinya bangkit ya. Arise dan Arose tuh kayak verb tense-nya lainnya gitu, tapi basically artinya bangkit. Nah, yang pengen kita lakukan waktu itu, jadi sebenarnya tuh aku co-founder, kita bertujuh. Jadi ada 7 perempuan yang inspire me banget. Kita bergabung waktu itu. Awalnya itu gara-gara kita all of us, jadi kayak 7 dari kita itu satu-satu semuanya tuh punya kayak pengen fight for a cause gitu. Kayak aku sendiri I'm very into gender issues gitu, terus ada yang environmental issues, ada yang memang lebih ke self-improvement, ada yang tentang education, ada yang arts and culture, dan akhirnya kita bergabung gitu. Dengan kita bergabung gitu, kita bisa lebih kuat lagi gitu menyuarakannya, lebih banyak representasi, kita juga banyak diskusi internally gitu. Dan makanya hashtag kita kebanyakan namanya bersama, kayak beragam bersama, berbatik bersama, berkain bersama, arise conscious, terus berbincang bersama. Jadi memang kebersamaan untuk bangkit itu sih, karena kita percaya banget kayak dengan kita bergabung itu kita lebih kuat gitu, dan bisa lebih berkembangnya tuh lebih signifikan. Tapi ini yang Your Story is Heard kayaknya relate deh sama gue. Karena gue kalau cerita gak tahu mau cerita kemana, gak tahu mau sharing kemana. Kalau cerita ke temen takutnya dicepuin atau dibilang ke temen yang lain. Mungkin abis ini gue langsung cerita di @yourstoryisheard. Boleh banget. Untuk linknya sendiri di yourstoryisheard.cart.co. Kan makanya pokoknya buat Londoners yang ada di rumah langsung aja. Kalau mau saling membantu, saling cerita juga boleh langsung di @yourstoryisheard. Nah kemudian Kalisha, ngomong-ngomong soal cerita bercerita nih, apa sih yang Kalisha lakuin supaya orang-orang tuh percaya untuk cerita di @yourstoryisheard? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk membangun percaya dari publik itu memang not an easy task gitu ya. Tapi basically what we try to do is reassurance gitu. I think yang paling bikin orang bisa percaya itu the fact that we can relate gitu. Kayak we kind of like our coping mechanism itu mungkin jokes ya. Jadi kayak kita tuh suka yang kayak bikin each other happy dalam community-nya. Kita tuh kayak bener-bener
ngebangun trust satu sama lain dengan itu, kayak bercanda-bercanda, terus sering bonding, sering zoom sampai malam kayak gitu-gitu. Jadi emang kayak community yang kita bangun itu mungkin bisa membuat orang bisa percaya untuk bercerita ke kita. Pokoknya langsung cerita di @yourstoryheart. Kalau takut cerita langsung cerita, takut dicepuin nggak akan. Di sini privacy aman. Ih, kok orang-orang bisa ya pada keren-keren banget. Udah cantik-cantik, berprestasi juga. Kenapa ya aku nggak kayak mereka? Loh Halia, kamu kenapa? Kelihatannya murung gitu sih. Ini loh Yasmin, aku lagi liat Instagram. Banyak banget cewek-cewek cantik terus mereka berprestasi gitu. Ternyata di luar sana banyak yang lebih dari aku. Aku jadi nggak percaya diri deh. Ya ampun Alia, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Kamu harus percaya diri dong, Al. Karena kan setiap perempuan itu cantik. Selain cantik, kita juga punya kelebihannya masing-masing. Oh iya juga sih, kamu bener Yasmin. Berarti mulai sekarang aku harus bersyukur sama apa yang aku punya. Nah gitu dong, Al. Londoners, kalian harus ingat ya, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Selain itu, kita juga harus selalu berpikir positif tentang diri sendiri. Wah, kamu bener banget Yasmin. Tuh Londoners, buat kalian yang masih ngerasa insecure atau nggak percaya diri, mulai sekarang berubah yuk. Stop membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Love yourself because you deserve it. Oke gini Kalisha, kamu juga di Instagram kan sering menggunakan hashtag Brave to be Bear kan? Kasih dong tips and trick atau gimana sih caranya percaya diri ala Kalisha nih? Gimana ya, kayak kita tuh dari kecil udah sering banget diasupin gitu loh, kalau ganteng tuh kayak gini, cantik tuh kayak gini, yang atraktif tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya kita denger kayak campaign yang brave to be bear atau kayak self love, kita tuh masih kayak oke, kita for selfish reasons aja, gue mau dilihat cantik jadi gue accept diri gue cantik apa adanya, tapi nggak mau menerima satu sama lain juga. Sementara that's what we need gitu, we need to accept not just ourselves but everyone as their true forms gitu. And I feel like once we break from that beauty standards and we see that okay, we're really unique gitu, kita mencoba melihat keindahan dari hal-hal yang nggak pernah normal sebelumnya gitu. See beauty in everything. I feel like that's what we need gitu. To look at something with love gitu, to look at something without the restraints of those harmful, unrealistic standards gitu sih, dan berani untuk lihat beyond what the media is feeding us, beyond what society is feeding us gitu. Intinya sih yang aku pelajarin dari my journey to understanding self love, yang kita lihat sebagai normalnya tuh cewek tuh harus kayak gini, normal tuh cowok harus kayak gini baru dilihat ganteng, itu belum tentu yang benar gitu. Jadi harus bisa berani untuk mempertanyakan sih. Nah, Londoners itu bisa menjadi pegangan ya buat kalian semua yang ngerasa insecure terus nih, tiap hari insecurean terus, gak percaya diri depan kamera atau keseringan pakai filter atau gimana, itu bisa menjadi pegangan dan dijadiin buat kayak oke, gue harus kayak gini. Sekarang gue harus lebih percaya diri karena semua orang tuh cantik dan ganteng buat orang yang tepat. Widih, Happy Valentine's teman-teman gitu, buat yang single semua ya. Belum ketemu orang yang tepat ya, semangat. Iya bener banget, berarti kalau belum dianggap ganteng berarti belum ketemu orang yang tepat aja sih. Tapi nih Kalisha, kita kan dari tadi udah berat banget nih ngebahas tentang cinta, ngebahas tentang banyak banget. Nah sekarang kita masuk ke ice breaking nih Kalisha. Tapi ice breaking kali ini gak bakal sama gua, tapi sama Areta. Jadi Areta, silakan Areta. Hai Halisha, salam kenal dulu sebelumnya. Aku Areta dan aku akan memandu ice breaking kali ini nih. Dan juga halo Londoner semua, semoga sehat selalu ya. Jadi aku punya games. Karena tadi aku dengar Halisha sama Kak Iman kayak ngobrolnya udah berat banget, jadi aku pengen ngajakin Halisha main games bareng aku nih. Gimana kira-kira Halisha semangat gak sih untuk main games bareng aku? Semangat dong, yang penting gak dimainin. Enggak dong, kita main game seru-seruan aja. Mungkin yang lain-lain jangan mainin Kak Halisha ya. Nah ini dia Kak Halisha, jadi aku punya games namanya Disorder. Nanti aku akan nyebutin 2 public figure yang terkenal juga kayak sebagai sosok inspirator wanita-wanita nih.
Dan nanti Kalisha boleh pilih salah satunya kira-kira yang mana yang lebih kamu sukain gitu, paham ya? Nah ini dia nih yang pertama nih, dua-duanya aktris-aktris yang keren-keren banget ya, udah berat ya di pertama aja. Tapi boleh pilih salah satu, Prilly Latuconsina atau Chelsea Islan. Oke, ini aku deg-degan dikit karena aku pernah talk show sama Kak Prilly, jadi aku kayak, oh no, kayak pressure. Tapi aku jatuh cinta banget sama Kak Chelsea gara-gara nonton Meridiana. So I'm gonna go with Kak Chelsea for now. Tapi Prilly juga keren banget Keren lah banget, pastinya keren ya. banget. Apalagi yang di Kukira Kau Rumah. Kalau ini nih ada penyanyi-penyanyi yang keren-keren banget, suaranya nggak perlu diraguin lagi. Langsung pilih aja Isyana atau Raisa nih kira-kira. If I were to choose music based, I love Isyana more, I think. Boleh langsung next lagi. Wow. Kalau di sini nih makin jauh makin berat ya. Iya berat. Justru nih kayaknya Kalau di sini topiknya ini yang lebih berat daripada yang tadi deh. Yang tadi ice breaking. Ini yang lebih berat gitu ya. Aduh nggak bisa milih sejujurnya. karena harus milih ya. Kayak aku nggak bisa milih. Iya dua-duanya keren-keren banget nih. Iya, I think I love both equally. Mungkin boleh salah satu tetap. Mungkin KBCL ya. Tapi dikit banget kayak 0.5 aja gitu. Kayak preference-nya. Oh ya udah. Sama deh pokoknya ya. Udah bisa pilih deh yang ini ya. Betul. Wow. Nah, kalau ini nih udah go internasional semua nih, Kalisha, kira-kira siapa nih salah satunya yang lebih kamu sukain? Oke, kalau ini aku Laura atau Kak Agnes ya. Kalau ini aku biased ya karena I have personally worked with Kak Cinta Laura. Dia pernah jadi pembaca di Your Story is Heard. Jadi aku mesti biased tuh teman-teman. I'm gonna go with Kak Cinta. Oh wow. Oh ini nih dua-duanya nih kayaknya wanita-wanita cerdas ya. Langsung aja dipilih Najwa Shihab atau Maudy Ayunda. Aku Kak Najwa. Nah, apa tuh alasan singkatnya mungkin pilih Kak Najwa Shihab? Kalau aku pilih Kak Nana karena emang dia inspirasi banget sih dari kayak Mata Najwa and everything. Like I feel like her mind is so mind-boggling and I feel like dia kayak payung dari the women of Indonesia gitu. So I feel like ya Kak Najwa sih. Ya aku setuju banget sih sama alasan kamu. Tapi kayak semuanya yang aku sebutin tadi emang keren-keren dan menginspirasi banget ya. Semoga nanti kamu juga bisa lebih banyak lagi menginspirasi teman-teman wanita Indonesia. Kakak juga sama tim Campus Corner. Oke, makasih banyak Areta. Selamat datang kembali bersama gua Kalisha. Aduh, Kak Iman kita balikan ya. Oh iya, aduh, apa tuh kok berat banget ya balikan ya. Udah langsung balik ya. Gila dari Valentine gimana ketemu, tadi? Pisah langsung balikan. Widih. Boleh sih analoginya boleh. Tapi gimana tadi ice breakingnya? Apakah seru atau gimana? Aku malah deg-degan tadi ya, karena kayak I look upon to all of those role models. Jadi untuk milih itu kayak, aduh, gimana nih? Kayak stres dikit gitu ya. Jadi pilihan ya. Gimana kalau kita lanjut aja, Kalisha? Boleh. Nah, dan tadi Kalisha kan menyinggung tentang hashtag berkain bersama nih. Dan sekarang kan udah banyak banget nih yang mengikuti tren itu, entah itu menggunakan batik, entah itu posting atau emang menjadi hobinya dia. Nah, gimana sih tanggapan Kalisha sendiri tentang orang-orang yang mengikuti hashtag tersebut? Oh, I'm very proud. I'm very proud of everyone. I feel like I'm very inspired by everyone. Aku pernah nih dulu pas sebelum berkain bersama mulai itu kan aku suka pakai kain ke PIM gitu ya, jalan-jalan sama temen aku sama anak-anak Rice Rose itu lagi makan di area 51 tempat food courtnya gitu. Tiba-tiba ada kayak I found 4 to like 7 people. 4, 5 or 6, 7, I don't know. Tapi banyak banget yang pakai kain atau batik gitu. Itu tiba-tiba waktu itu ada sempat momen yang kayak selama aku sering ke PIM for like a couple of weeks, itu ngelihat banyak orang yang pakai kain gitu. And then they would tiba-tiba abis itu mereka tuh foto terus post gitu dan tag Raisa, terus aku kayak oh my god I saw them gitu. And I felt inspired by them. I was like wow. Bangga banget ya pastinya. Udah banyak banget yang mengikuti. Keren perjuangannya selama ini gak sia-sia ternyata ya.
Sampai Amin. banyak banget melewati lika-liku. Nah sekarang terakhir nih Kalisha, coba kasih motivasi dong ke Londoners dan teman-teman yang ada di sana untuk semakin aware tentang self love dan juga percaya diri seperti Kalisha. Kalau dari aku sendiri, do whatever you wanna do deh. Do whatever you wanna do and need to do and wish to do, as long as satu itu nggak menyakiti siapapun dan empati sama semua orang. Kedua, kita bisa tanggung jawab terhadap itu. Karena freedom of actions is not equivalent to freedom of consequences. Itu aja dari aku. Terima kasih. Pokoknya buat Londoners di rumah nih, motivasi tadi bisa dijadiin pegangan kan, buat supaya kita lebih percaya diri dan tidak mengikuti arus juga. Nah sebelum kita menutup nih Kalisha, gue mau minta buat promosiin LSPR FTVC dan juga program Campus Corner. Oke, semua jangan lupa saksikan video-video dari LSPR FTVC dan jangan lupa subscribe juga di YouTube channelnya FTVC. So, thank you so much and happy watching. Oke Londoners, sampai ketemu lagi di Campus Corner. This is real. This is real, this is fun, this is Campus Corner.